yang kali ini mengambil tema Harmoni Al-Quran dalam Kebinekaan oleh Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Berikut kita dengarkan uraian hikmah Nuzul Quran oleh Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Peringatan Nuzul Quran tingkat nasional tahun ini bertemakan Harmoni Al-Quran dalam Kebinekaan. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dan Ibu Hajah Ariana Joko Widodo. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Yusuf Kala dan Ibu Hajah Hafilah Mufidah Kala. Bapak-bapak pimpinan lembaga tinggi negara yang terhormat, para Menteri Kabinet Kerja yang terhormat, yang mulia para duta besar negara sahabat yang terhormat. Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulia wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa'i wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard wassama, amma ba'du. Bulan Ramadan, bulan suci yang penuh barokah dan puasa dalam bulan Ramadan tersebut telah diperintahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi terdahulu. Bulan Ramadan adalah untuk mensucikan batiniah atau jiwa dan lahiriah, bagaimana Nabi SAW sumu tasihu. Puasa adalah sehat. Sehat yang pertama supaya kita mendapatkan dari sebab Ramadan, sebab imannya, sehat pola pikirnya, bersih dari segala kotoran-kotoran batiniah, yang sebab menjadi hijab hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hijab tersebut adalah sifat-sifat madmumah, sifat-sifat radha'il, atau sifat-sifat yang kurang terpuji, seperti dengki, hasad, takabur, dan lain sebagainya. Mari kita dengan Ramadan akan membuat Ramadan tersebut dijadikan tasfiyatul qulub wa tazkiyatun nufus. Sedangkan penyakit lahiriah adalah yang disebabkan dari perut atau pencernaan kita yang kurang bersih, bagaikan bejana yang tidak pernah dibersihkan, yang akhirnya berdampak pada darah kita yang kurang sehat. Maka dari akibat tersebut berdampak terhadap fisik kita, di antara untuk membersihkan pencernaan kita adalah puasa, sebagaimana Nabi SAW bersabda, sumu tasihu. Mampukah kita membawa hasil Ramadan, karya Ramadan untuk kehidupan kita sehari-hari? Dalam bulan Ramadan ada satu anugerah yang besar untuk kita semuanya. Setelah bi'tsatun Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, beliau sering riyadhah, puasa di Jabal Hir. Di tempat tersebut turunlah Jibril alaihissalam membawa wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan insan manusia dari segumpal darah, atau dalam makna yang lain al-mufassir ada yang menafsirkan al-alaq adalah manusia diciptakan serba ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah mengajarkan, ialah yang maha mulia, yang mengajarkan dengan perantara kalam dan mengajarkan apa yang mereka tidak ketahui. Surat ini turun kepada Rasulullah SAW, seorang teladan, sumber akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur serta mulia, bapak umat, bapak bangsa yang mengajarkan Iqra, yang mampu membawa Iqra, pelindung umat, tempat mengadu yang penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab, orang yang tidak pernah mengenal putus asa atau patah semangat, bapak pemersatu yang selalu menjaga umatnya, yang berjiwa azizun, raufun, rahimun,
bil mu'minina raufur rahim. Dengan Iqra akan melihat kebesaran yang diberi wahyu Iqra tersebut. Dengan Iqra akan melihat apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Iqra akan melahirkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Dengan Iqra kita akan lebih mensyukuri dan melihat keutamaan Allah yang diberikan kepada kita berupa al-iman wal Islam. Dengan Iqra akan melihat kekayaan ilmu yang tidak terbatas di dalam Al-Quran keluasannya. Menggugah kita untuk menggali lebih mendalami Al-Quran, yang sehingga kita semua melahirkan ilmuwan, intelektual, yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Dia yang menciptakan alam semesta, bumi terhampar, dan dialah yang menciptakan laki perempuan, dan menurunkan dari kedua insan itu suku-suku bangsa serta kulit berwarna, dan dijadikan setiap belahan-belahan bumi menjadi tanah airnya, khususnya negara kita tercinta Republik Indonesia. Sejauh mana kita mensyukurinya atau terima kasih kita kepada para pencipta, kepada Sang Pencipta. Syukur bukan sekadar ucapan alhamdulillah atau terima kasih, namun mampu melahirkan serta meningkatkan rasa memiliki dan handar beni. Bukan sekadar tanah air yang terhampar saja, namun dari tumbuh-tumbuhan sampai sebutir pasir yang ada di bumi pertiwi ini. Dan akan menjaga dan melestarikan yang telah memerdekakan dari belenggu penjajah dan kebodohan yang sehingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Maaf, saya ulangi. Keutuhan dan kelestariannya yang telah dimerdekakan dari belenggu penjajah dan kebodohan yang sehingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, lebih dikenal NKRI. Para beliau yang sangat menjunjung tinggi karena mengenal lita'arofu, yang dibekali inna akramakum indallahi atqakum. Bila mau menyadari sesungguhnya Allah SWT menciptakan suku bangsa untuk saling mengenal, dibekali inna akramakum indallahi atqakum, akan mengerti lita'arofu, yang artinya saling mengenal, untuk saling menghargai hak-hak yang akan menjadi juru dan akan menjadi juru damai dan pemersatu. Itulah di antara yang dirintis oleh para perintis leluhur kita di kalangan ulama, tokoh, bangsa, umat, dan masyarakat, berjuang yang telah berhasil dan mampu mengibarkan sangsaka merah putih kembali berkibar. Walaupun di dalam bendera kita yang berwarna merah putih tidak ada satu huruf pun, akan tetapi mempunyai kandungan jati diri bangsa, harga diri bangsa, dan kehormatan bangsa sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaganya. Para beliau sangat tinggi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kepada bangsa dan tanah airnya. Ternyata cinta tersebut menjadi dasar yang kuat atas kesuburan iman seseorang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kamu benar-benar mencintaiku, artinya Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah, fattabi'uni. Siapakah fattabi'uni? Mari kita lebih jauh mengenal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah taala untuk mengucapkan fattabi'uni, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siapa yang diperintahkan oleh Allah taala untuk mengucapkan fattabi'uni, wa innaka la'alla khuluqin adim? Siapa yang diperintahkan oleh Allah taala untuk mengucapkan fattabi'uni? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ketika ayat tersebut turun, para sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana ya Rasulullah kita dikategorikan orang-orang yang beriman? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, selagi mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai utusannya, mengikuti sunnahnya, mengikuti tarekahnya. Selanjutnya hadis tersebut Rasulullah bersabda, wal yatafatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku,
Bila kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkat, maka imannya pun akan semakin berkembang, memancar dari mulai lubuk hati sampai memancar kepada imannya, memancarkan kepada telinganya, memancarkan kepada mulutnya, memancarkan iman tersebut entah cahayanya kepada lisannya, sehingga apa yang dikeluarkan dari anggota badan kita ini selalu diperhitungkan, selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bagian intisari tersebut, kadar bobot cintanya seseorang kepada bangsanya tergantung kecintaannya kepada tanah airnya. Dan kadar bobot cinta seseorang terhadap tanah airnya tergantung pula cintanya seseorang terhadap bangsanya. Semoga kita menjadi umat khususnya dan bangsa pada umumnya tidak mudah terprovokasi dari segala bentuk yang akan memecah belah umat dan bangsa, dan tidak akan menjadi umat dan bangsa yang mengecewakan serta memalukan para leluhur kita, para ulama kita, para pejuang kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini, dalam mensiarkan. Terkadang saya bertanya sendiri pada diri saya, pernah ikut andil sejauh mana di dalam memerdekakan bangsa ini atau mengisi kemerdekaan ini? Seharusnya kita mensyukuri apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjaga keutuhan, melestarikan, sehingga melahirkan regenerasi siap yang untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa yang telah dicontohi oleh terutama Wali 9 yang ada di Indonesia ini. Beliau di dalam kuburnya, kalau kita melihat, rasanya malu kepada para beliau. Apa di antaranya? Terserah mereka mau mengakui itu sampai atau tidak, tapi bukti yang tidak bisa saya pungkiri. Sampai sekarang Kanjeng Sunan Ampel, Wali 9, masih bisa menjaga kesatuan persatuan, menjaga keukhuwahan umat yang datang, yang kumpul, bisa diajak untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, membaca tahlil, subhanallah, dan bisa membuat ekonomi kerakyatan di lingkungannya, padahal beliau sudah meninggal 400 tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu. Malu rasanya kita kepada orang-orang pendahulu yang telah meninggalkan tapak, tilas, jejak-jejak yang mempunyai kandungan-kandungan mutiara-mutiara yang tiada tara harganya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan-kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita dalam mengemban amanat bangsa ini untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari sebab itu akan dijauhkan dari segala cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kami semuanya, khususnya untuk umat dan untuk bangsa tercinta yang selalu saya dambakan atas kedamaian di Republik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.